Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih. Senang berjumpa kembali di ibadah online Gereja Kristen Batu Hidup pagi hari ini. Saya percaya kita semua masih dalam keadaan yang sehat,
Ya, saya percaya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan, masih dalam penyertaan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Mazmur 46 ayat 2 sampai 3, firman Tuhan mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Marilah saudara kasih, kita memasuki ibadah pagi hari dengan sikap yang kudus, sikap yang penuh hikmat, ya, sikap yang penuh hormat. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita memberikan hormat, pujian bagi Allah kita, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Bapa di dalam surga, sungguh Tuhan kami bersyukur pada Tuhan. Sungguh Tuhan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena waktu ini Tuhan kami bisa kembali beribadah kepada Engkau walaupun dengan masih media online ya Tuhan. Terima kasih sekaligus semangat yang Kau berikan kami. Terima kasih untuk kesempatan, untuk waktu, untuk kesediaan tempat yang Kau masih berikan kepada kami. Untuk pagi ini memuji Tuhan. Untuk pagi ini mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Allah kami ya Tuhan kami. Kami berdoa terus untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Sungguh Tuhan tolong berkati mereka, kiranya ketika saat ini mereka bernyanyi, saat ini mereka mengikuti ibadah online GKBH ya Tuhan. Sekiranya Tuhan berkati untuk kelancaran internet, untuk media-media yang digunakan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya pagi ini Tuhan, 1,5 jam ke depan ya Tuhan, kami bisa menikmati ibadah yang suci. Kami bisa menikmati hadirat Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan kami, ya Allah kami, Raja kami berdoa menyerahkan sebagai Tuhan untuk ibadah online pagi ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan saja. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari terkasih, saat ini kita akan membacakan bersama-sama pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini mari kita memuji Tuhan. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan di Yoel 2 ayat yang ke-13 mengatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Marilah saudara terkasih, saat ini di hadapan Tuhan kita mengakui dosa kita. Di hadapan Tuhan saat ini kita meminta pengampunan dari Allah kita. Allah kita Allah Maha Pengasih, Allah kita Allah Maha Pengampun, dan Allah kita juga Allah Maha Adil. Mari kita minta pengampunan dari Tuhan kita. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, segala puji, hormat, dan syukur hanya untuk-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali untuk kesempatan pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin mengakui dosa kami ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, ampunilah diri kami ya Tuhan yang tidak menggunakan apapun kami punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah diri kami Tuhan yang tidak menggunakan apapun yang kami bisa untuk memberikan nama Tuhan. Sungguh ya Tuhan kami, ya Allah kami. Tuhan berikan kami kesempatan sekali di hadapan Tuhan untuk kami memberikan terbaik pada Tuhan melalui apapun kami punya, melalui apapun kami bisa, melalui apapun yang kami mampu ya Tuhan. Semua kami berikan dalam tangan Tuhan. Sungguh ya Tuhan, ya Allah kami, ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menerima ya Tuhan doa pengakuan dosa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Saudara kasih, kita akan membacakan firman Tuhan saat ini diambil di Mazmur 139 ayat 17 sampai yang ke-24. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih baik daripada pasir.
Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kira firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini saudara kasih memberikan kita kekuatan sekali lagi ya untuk menjadikan Yesus kita, menjadikan Allah kita adalah segala-galanya bagi kita semua. Dialah sobat kita, dialah sahabat kita, dan dia tahu ya apapun kesalahan kita, dan dia juga yang akan membantu kita ya untuk bertobat. Mari saudara kasih, kita mau meresponi firman Tuhan dengan pujian Yesus Engkau pun bagiku. Yesus Engkau pun bagiku sedunia yang penuh. Kau indahlah kepadaku, Kau saja rinduku. Kau sobatku yang baik benar, di sisimu ku terus gemar. Ya Tuhanku, Kau cukuplah bagiku. Yesus Engkau penghiburku di duka dan bala, dan meski berat tanggunganku, ku rasa tak lelah. Di waktu perang Kau beri menang, di susah keras Kau beri senang. Ya Tuhanku, Kau cukuplah bagiku. Yesus Engkau penghiburku, Yesus Engkau pemimpinku. Yesus Engkau pemimpinku, kekasih jiwaku. Ku bersandar dan percaya, biarpun senang susah. Sahabatku yang sejati, ku mau selalu menghampiri. Ya Tuhanku, Kau cukuplah bagiku. Kiranya saudara kasih pujian tadi menguatkan iman kita, ya, menjadikan Tuhan kita adalah siapapun baik kita semua, menjadikan Tuhan kita penghibur kita, menjadikan Tuhan kita pemimpin kita. Dan saat ini saudara kasih, kita akan berdoa syafaat saudara kasih. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudari kita yang di negara-negara yang lain, ya, mereka ditindas, mungkin mereka disiksa, ya, mereka harus merelakan iman mereka untuk mengikuti peraturan pemerintah di negara mereka. Kadang mereka pun harus mempertaruhkan nyawa mereka. Ya, saudara kasih, kita akan berdoa untuk mereka orang-orang Kristen, ya, yang harus memperjuangkan iman mereka. Dan kita berdoa juga untuk iman orang Kristen di Indonesia. Ya, kita bersyukur pada Tuhan, ya, untuk keadaan Indonesia yang mungkin tidak separah luar negeri, tidak separah negara-negara yang lain. Kita berdoa untuk saudara-saudari teman-teman kita yang bekerja di pemerintahan. Kiranya mereka bisa bekerja dengan penuh iman, mereka bekerja dengan penuh kebenaran. Kita berdoa juga untuk kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, kita berdoa kiranya di tantangan pandemi corona ini, kita berdoa kiranya kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita juga berdoa untuk tantangan gereja, seluruh gereja di Indonesia.
Kita berdoa pada Tuhan, kiranya gereja bisa menjadi terang ya di saat pandemi. Banyak orang resah, di saat banyak orang khawatir, di saat banyak orang takut. Kita berdoa kiranya mereka terus tidak menyerah. Ya, kita berdoa kiranya mereka terus mau menjadi saksi Tuhan. Kita akan melakukan satu pujian yang menyatakan bahwa jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Tuhan selalu berjanji memberikan kekuatan. Mari kita dengarkan pujian ini. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali Tuhan tak pernah janji, tapi Tuhan selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan kami, Allah kami yang baik, Allah kami yang maha kuasa. Sungguh Tuhan, saat ini kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang seiman. Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua. Mereka berada di negara-negara yang pemerintahan yang menindas mereka. Mereka berada di negara-negara yang pemerintahannya membenci orang Kristen. Sungguh Tuhan, kami berdoa pada Tuhan, menyerahkan mereka semua, teman-teman seiman kami yang sampai saat ini mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan iman mereka, untuk tidak berpindah percaya kepada Allah lain, tapi hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami berdoa pada mereka. Mungkin mereka takut setiap hari, mereka menangis setiap hari, mungkin mereka menerima ketidakadilan setiap hari. Sungguh Tuhan, tolong kami mohon padamu Tuhan, menyerahkan kiranya mereka tidak menyerah, mereka tidak berputus asa, mereka terus mempertahankan iman mereka. Sungguh Tuhan, kami berdoa kepadamu, menyerahkan juga Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara kami bekerja di pemerintahan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka bisa menjadi pekerja Kristen, orang-orang Kristen dalam pemerintahan ini. Engkau berikan mereka iman yang kuat untuk tidak tergoda oleh materi. Tuhan, berikan mereka sekali lagi semangat mereka untuk menjadi terang. Dan kami sebagai mahasiswa Indonesia, beragama Kristen juga Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, kiranya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya kami menjadi saksi yang benar, tidak mungkin menyalahkan Tuhan, tapi terus berharap dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan.
Tuhan kami berdoa kepada menyerahkan untuk gereja-gereja yang saat ini mungkin banyak sekali menerima tantangan ya Tuhan. Sungguh Tuhan tolong kami berdoa untuk setiap gereja-gereja Indonesia, kiranya bisa menjadi berkat terus ya Tuhan. Terus berjuang menjadi gereja yang benar, terus menjadi terang ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gereja kami dalam tangan Tuhan, gereja Kristen Batu Hidup ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, gereja ini akan Kau pakai menjadi terang. Kami percaya gereja yang Kau pakai menjadi saksi bagi Indonesia nih Tuhan. Tuhan kami yang baik, Tuhan kami kudus, kami menanggung sekali lagi Tuhan, untuk kami sesuai dengan tangan Tuhan. Kami yang mungkin berada dalam pergumulan, kami mungkin di dalam kebingungan ya Tuhan. Sungguh Tuhan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan terus akan menyertai kami semua. Yalah kami ya Tuhan kami, terimalah doa permohonan kami ya Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelist Johnny. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bahwa perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus kuterimalah. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus kuterimalah. Dalam hati ada terang dan harap penuh sejak Yesus kuterimalah. Sejak Yesus kuterimalah. Sejak Yesus kuterimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku. Sejak Yesus kuterimalah. Ku telah tinggalkan jalan dosa yang gelap. Sejak Yesus kuterimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan. Sejak Yesus kuterimalah. Sejak Yesus kuterimalah. Sejak Yesus kuterimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku. Sejak Yesus kuterimalah. Interlude ketiga. Serahkan, sekarang ku dapat harap dan selamat penuh sejak Yesus kuterimalah. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh sejak Yesus kuterimalah. Tidak bimbang hati pun menjadi teguh sejak Yesus kuterimalah. Sejak Yesus kuterimalah. Sejak Yesus kuterimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku. Sejak Yesus kuterimalah. Tuhan Bapa kami yang surga, sekali kami datang ke hadapan Tuhan, tiada henti-hentinya kami ingin terus mengucap syukur untuk segala berkat, anugerah dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan yang sudah menciptakan alam semesta, Tuhan yang sudah menyatakan seluruh rencana dan kehendak Tuhan, bahkan sebelum segala sesuatu Tuhan ciptakan. Dan kami boleh menjadi bagian di mana Tuhan boleh membagikan kemuliaan kepada kami semua melalui penebusan Kristus. Dan kami rindu untuk terus berbagian di dalam pembangunan kerajaan Allah di muka bumi ini. Supaya kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dan supaya kami terus boleh fokus kepada bagaimana kami membesarkan dan memuliakan, mengabarkan nama Kristus selama kami hidup. Supaya dengan demikian, jiwa-jiwa yang terhilang boleh dibawa kembali ke hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh memberikan kesegaran baru kepada kami untuk terus hidup bagi Tuhan. Berkati waktu yang di depan ini, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa.
Amin. Baiklah saudara-saudara, pagi ini kita akan membahas kitab Rut. Ini untuk kali kedua saya pernah membahas kitab Rut, dan selalu seperti biasa ketika kemudian saya membaca banyak lagi buku dan kemudian firman itu memberikan kebenaran-kebenaran baru tentang kitab Rut. Dan yang kita akan coba bahas sekali lagi pada pagi ini. Saya akan membagi khotbah ini di dalam 3 bagian. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, ini penting sekali saudara. Membaca satu ayat atau satu kitab tidak boleh dilepaskan dari konteks, ya. Tidak boleh dilepaskan dari konteks. Waktu kita baca satu ayat tidak boleh dilepaskan dari ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Itu disebut sebagai konteks dekat. Dan kemudian satu ayat tidak boleh juga dilepaskan dari perikop. Nah, kadang-kadang kita perlu membaca perikop sebelumnya atau perikop setelahnya supaya bisa tahu seluruh konteks yang ada. Karena kita harus ingat, seluruh kitab-kitab yang dalam Alkitab pada mulanya tidak dituliskan dengan berdasarkan ayat-ayat atau nomor-nomor. Mereka merupakan satu tulisan seperti satu surat yang menjadi satu kesatuan. Dan kemudian Bapak Gereja, para uskup yang kemudian memisahkannya berdasarkan perikop dan ayat. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita bicara latar belakangnya, saya akan masuk di dalam kisah singkat daripada Rut, urutan kronologis, dan di bagian ini saya akan belum membahas makna yang ada di dalamnya, dan nanti di bagian ketiga baru kita akan pelajari apa yang diajarkan kitab Rut ini kepada kita semua. Nah, saudara, saya mulai dengan latar belakang. Kitab Rut dihadirkan di dalam latar belakang masa hakim-hakim. Nah, kita tahu masa hakim-hakim adalah masa yang terbentang di antara kematian Yosua dan sampai pengangkatan Saul sebagai raja pertama daripada Israel. Ini kurang lebih antara 1000 tahun 1375 sebelum Masehi sampai dengan 1050. Jadi kurang lebih terentang 325 tahun masa daripada hakim-hakim. Nah, masa hakim-hakim adalah masa di mana Tuhan memimpin langsung bangsa Israel. Ini adalah masa teokrasi. Kita tahu waktu Israel keluar dari Mesir, kemudian mereka menjadi sebuah bangsa dan kemudian dipimpin oleh Musa dan juga Yosua. Dan setelah Yosua mati, Allah tidak membangkitkan seorang pemimpin lain sebagai pengganti daripada Yosua, karena Allah menginginkan dirinya langsung akan memimpin daripada Israel. Ini masa teokrasi. Dan nanti kemudian setelah itu baru kemudian masuk di dalam masa kerajaan, yaitu dengan Saul. Nah, tetapi yang lucu adalah ketika di dalam masa ini, dalam masa hakim-hakim, ketika Allah sendiri memimpin bangsa Israel, ternyata Israel kemudian menolak keberadaan Allah sebagai raja yang langsung memimpin mereka. Dan kemudian di dalam masa hakim-hakim ini tercatat sebagai masa di mana kerusakan moral dan kehidupan daripada Israel itu mencapai puncaknya. Di situ terjadi segala macam pelanggaran daripada ketatasusiliaan dan kehidupan manusia, khususnya bangsa Israel. Mereka hidup di dalam ketidaktaatan. Maka kemudian Tuhan membangkitkan ada kurang lebih 15 hakim-hakim, tetapi hakim-hakim yang dibangkitkan oleh Tuhan bukan hakim-hakim yang memerintah kepada seluruh 12 suku secara seluruhnya, tidak. Tetapi satu hakim-hakim hanya dibangkitkan untuk beberapa suku saja. Jadi tidak ada satupun hakim-hakim dari 15 hakim itu yang berbicara tentang ke-12 suku, tidak. Tetapi hanya mungkin 2 atau 3 suku saja. Jadi ini semacam pemimpin-pemimpin regional, bukan pemimpin-pemimpin nasional. Dan kemudian ketika kerusakan itu terjadi, di mana masa hakim-hakim digambarkan dalam Alkitab dengan satu kalimat, yaitu pada masa itu setiap orang melakukan segala sesuatu yang di dalam pandangannya sendiri adalah benar, ya. Jadi setiap orang melakukan apa yang di dalam pandangannya sendiri benar. Ini menggambarkan, satu kalimat ini menggambarkan betapa Israel sudah tidak lagi mentaati perintah Tuhan. Israel sudah tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai Tuhannya, karena mereka melakukan segala sesuatu yang menurut dalam pandangannya sendiri adalah benar. Ini betul-betul menyatakan satu penolakan Israel terhadap Allah sebagai Raja. Dan kemudian di bagian akhir daripada kisah hakim-hakim kita tahu kemudian mereka menuntut seorang raja
yaitu raja yang bisa dilihat oleh mata mereka. Mereka mengatakan, kami ingin seorang raja seperti bangsa-bangsa lain, yaitu raja yang mereka bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Artinya ini mereka menolak Allah sebagai raja mereka. Nah, kemudian di tengah-tengah daripada kisah hakim-hakim ini, kemudian ditampilkannya lah kisah daripada seorang perempuan yang bernama Rut. Maka kitab Rut ini hadir di tengah-tengah daripada masa hakim-hakim ini. Nah, nanti kita akan bahas makna teologi ya yang Allah ingin ajarkan dengan menampilkan kisah Rut di tengah masa hakim-hakim ini. Nah, saudara, ini adalah backgroundnya. Jadi sekali lagi, ini kurang lebih terjadi antara tahun 1325 sebelum Masehi sampai dengan 1050 sebelum Masehi. 1050 Saul menjadi raja. Nah, kemudian siapakah penulis daripada kitab Rut? Ya, Rut ini hanya 4 pasal. Ya, penulisnya diyakini, Talmud juga menduga bahwa yang menulis ini adalah Samuel. Ya, tetapi memang siapa penulis yang pastinya tidak pernah bisa ditentukan. Tetapi sangat mungkin adalah Samuel. Nah, kenapa Samuel? Karena yang menulis ini, kitab ini pasti mereka pernah hidup di dalam masa Daud. Ada beberapa alasan untuk mengatakan bahwa penulisnya ini pasti dia hidup juga di masa Daud sebagai raja. Karena yang pertama, di masa Daud kesusastraan daripada Ibrani sangat berkembang. Kita tahu Daud sendiri adalah seorang pujangga, dia menuliskan banyak mazmur. Demikian juga kitab Rut ini diyakini dalam gaya penulisan dan sebagainya ini menggambarkan satu keadaan di zaman masa Daud. Kemudian yang kedua, kita lihat nanti di silsilah di bagian akhir di pasal 4 itu berhenti sampai dengan Daud. Nah, kalau kemudian kitab ini ditulis sebelum masa Daud, maka tidak mungkin nama Daud dituliskan. Karena kitab ini nanti di silsilahnya berhenti sampai di Daud, ya. Tetapi juga kalau si penulisnya ini menulisnya setelah masa Daud, pasti tidak mungkin juga berhenti di Daud. Karena pasti dituliskan juga raja yang setelah Daud. Nah, oleh karena itu diyakini penulisnya ini dia hidup di masa Daud. Itu yang alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga dikatakan misalnya di ayat 1 dikatakan Rut 1 ayat 1, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Dikatakan pada zaman para hakim memerintah. Ini dikatakan di dalam istilah aslinya sebenarnya ini sudah yang lalu. Jadi masa hakim itu dikatakan sudah yang lalu. Jadi ini pasti dituliskan, penulisnya menuliskan setelah masa hakim-hakim itu berakhir. Ya, masa hakim-hakim itu berakhir. Dan kemudian yang keempat, alasan yang keempat nanti dikatakan ada satu tradisi di dalam kisah Rut. Nanti ada kisah tradisi daripada penebusan daripada di hukum Musa berkata salah satunya adalah hukum tentang penebusan. Jadi kalau misalnya seseorang menikah, seorang anak laki menikah dengan seorang perempuan, dan kemudian setelah menikah si laki ini kemudian meninggal, maka kemudian perempuan janda yang ditinggalkan itu harus dinikahi oleh adik laki-laki daripada si suami yang meninggal. Itu sesuai dengan hukum Musa. Itu disebut sebagai penebusan. Nah, itu dikatakan nanti bahwa waktu penebusan ini dilakukan, waktu itu, jadi si penulisnya sudah mengatakan bahwa tradisi itu sebenarnya hari itu sudah tidak berlaku. Jadi itu adalah tradisi yang dulu pernah dilakukan. Nah, sementara kita tahu jarak antara masa hakim-hakim dengan Daud itu kurang lebih ada 100 sampai 150 tahun. Di mana waktu masa Daud prinsip dan praktek penebusan ini kelihatannya sudah tidak berlaku lagi. Jadi si penulis mengatakan dulu pernah ada dilakukan tradisi daripada penebusan sesuai dengan hukum Musa. Jadi ini ada 4 alasan yang hendak menggambarkan penulisnya sangat mungkin adalah penulis yang hidup di masa Daud. Di mana pada waktu masa Daud itu sekali lagi tradisi penebusan itu sebenarnya sudah tidak berlaku. Dan waktu 100 sampai 150 tahun antara hakim-hakim dengan Daud itu sudah cukup untuk menghilangkan satu kebiasaan tertentu di dalam tradisi daripada Israel. Tetapi secara umum memang diyakini bahwa penulisnya ini adalah Samuel. Nah, saudara, itu background daripada kitab Rut. Nah, sekarang saya akan masuk di dalam kronologi singkat
daripada 4 pasal daripada kitab Rut ini. Saya akan bacakan Rut 1 ayat 1 supaya saudara dapat gambarannya. Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah, singkat cerita, keluarga ini beranggotakan yaitu Elimelek sebagai kepala keluarga, sebagai bapaknya, dan kemudian Naomi istrinya, dan kemudian kedua anak laki-lakinya bernama Mahlon dan Kilion. Jadi karena ada kelaparan yang terjadi di tanah Betlehem Yehuda, maka kemudian mereka pindah pergi ke Moab. Nah, kita tahu Moab adalah tanah orang kafir, tanah bangsa kafir. Dan kemudian karena di Moab mereka melihat tidak ada kelaparan dan kelihatannya Moab keadaannya baik-baik daripada mereka tinggal di Yehuda, di Betlehem yang sedang kelaparan, maka kemudian mereka memutuskan untuk pindah ke tanah Moab. Nah, singkat cerita, saya di bagian ini tidak menafsirkan dulu, saya hanya sampaikan kronologisnya ya supaya saudara tahu. Nah, kemudian singkat cerita mereka menetap di Moab. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kemudian Elimelek itu, kepala keluarga itu meninggal. Maka kemudian tinggallah Naomi dengan dua anak laki-lakinya yaitu Mahlon dan Kilion. Dan kemudian setelah Elimelek meninggal, maka Mahlon dan Kilion kemudian menikah dengan dua orang perempuan Moab. Mahlon menikah dengan Rut dan kemudian Kilion menikah dengan Orpa. Ya, Rut dan Orpa adalah dua perempuan Moab. Tapi kemudian setelah mereka menikah, maka kemudian terjadi tragedi berikutnya. Mahlon meninggal dan juga Kilion meninggal. Ya, ini terjadi secara beruntun. Elimelek papanya meninggal, kemudian anak pertama Mahlon meninggal, kemudian anak kedua Kilion meninggal. Maka kemudian keluarga ini akhirnya tinggal bertiga. Dan ketiga-tiganya adalah janda semua. Adalah janda. Janda yang bernama Naomi, ya, orang Israel tadi. Kemudian janda Rut dan janda Orpa. Dan singkat cerita kemudian 10 tahun kemudian Naomi mendengar kabar berita bahwa di tanah Yehuda, di Betlehem, kelaparan sudah tidak ada lagi. Dan suasana sudah membaik. Maka kemudian Naomi memutuskan untuk kembali ke tanah Betlehem, ke tanah kelahirannya. Maka kemudian mereka bertiga berjalan dari Moab, meninggalkan Moab menuju ke Betlehem. Tetapi di tengah perjalanan kemudian Naomi berkata kepada kedua menantunya, sebaiknya kalian pergi saja, kalian kembali ke tanah Moab. Karena aku sudah tidak mungkin lagi melahirkan. Ya, kalaupun malam ini aku melahirkan anak laki-laki, masakan kalian harus menunggu anakku sampai dewasa dan kemudian baru kalian akan menikah. Kalian kembali saja ke Moab dan kemudian temukan tempat perlindungan. Ya, tempat perlindungan ini, tempat perlindungan itu dalam bahasa Ibrani Hanukah. Hanukah itu berarti seorang perempuan memiliki satu tempat naungan, tempat perlindungan, yaitu di mana? Di suaminya, di rumah suaminya. Maka kemudian Naomi seakan berkata, kamu nggak usah ikut aku. Ngapain ikut aku ke Betlehem? Engkau akan kehilangan hakmu untuk menikah. Engkau mending kembali lagi ke bangsamu, ke Moab, ke Allahmu, dan kemudian menikahlah dengan laki-laki di sana. Laki-laki yang akan bisa menjadi tempat perlindungan buatmu. Tetapi Orpa dan juga Rut semula mereka tidak mau. Mereka karena begitu kasih kepada Naomi. Dan kemudian tapi Naomi mendesak. Dan tapi akhirnya Orpa memilih akhirnya untuk meninggalkan Naomi. Tapi dia meninggalkan Naomi dengan begitu kesedihan, dengan begitu sedih, dia menangis karena dia begitu kasih kepada mertuanya ini. Dan singkat cerita kemudian Orpa kembali ke Moab. Nah, sekarang tinggal Rut. Tapi Rut bersikuku, dia tidak mau meninggalkan Naomi. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Rut? Kita baca di Rut 1 ayat 16. Sekarang saya bacakan dari ayat 15 ya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu yaitu Orpa kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam.
bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini jawaban yang luar biasa. Dan singkat cerita akhirnya Naomi membawa Ruth ke Bethlehem. Nah, kemudian singkat cerita, waktu akhirnya mereka sudah kembali ke Bethlehem, maka kemudian orang-orang di Bethlehem kaget. Mereka melihat Naomi, kemudian mereka bertanya, Naomi kah itu? Dan kemudian akhirnya mereka tahu, oh betul ini Naomi. Dan kemudian singkat cerita, kisah daripada kesetiaan dan kasih daripada Ruth yang orang Moab itu kepada Naomi akhirnya tersebar di seluruh Bethlehem. Dan singkat cerita kemudian akhirnya mereka bertemu dengan seorang yang bernama Boas. Nah, sesuai dengan tradisi daripada hukum daripada Musa, maka kemudian praktek penebusan itu dilakukan. Maka singkat cerita nanti kemudian akhirnya Ruth akhirnya menikah dengan Boas. Boas adalah sanak daripada Elimelek dan dia berkewajiban untuk menebus daripada Ruth. Nah, sesuai dengan hukum Musa, kalau kemudian saudara kandung, anak kandung tidak ada yang mampu menebus, maka kemudian yang menebus, yang menjadi penebus haruslah kerabat terdekat. Dan nanti ada kerabat terdekat, sebenarnya bukan Boas, tapi kerabat yang terdekat ini yang memiliki hak seharusnya menebus. Dia akhirnya tidak melakukan kewajibannya dan dia kemudian melimpahkan haknya itu kepada Boas. Dan kemudian Boas singkat cerita akhirnya menebus Ruth dan kemudian tanah warisan daripada Elimelek itu, dan kemudian mengambilnya. Dan kemudian singkat cerita akhirnya Boas menikah dengan Ruth. Nah, saudara, ini adalah isi daripada kitab Ruth. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian apa yang ingin diajarkan oleh Tuhan kepada kita dari kitab ini. Yang pertama, saya akan bahas secara kronologis. Yang pertama, tadi dikatakan bahwa keluarga ini Elimelek ya tinggal di tanah Bethlehem. Nah, kita tahu ini adalah tanah perjanjian yang Allah sudah berikan kepada Israel, bahkan yang sudah dikatakan semenjak zaman Abraham ya. Jadi kurang lebih sudah 600-700 tahun sebelumnya Allah sudah menjanjikan tanah itu melalui Abraham. Pertama kali kepada Abraham, dan kemudian akhirnya mereka tinggal di tanah perjanjian itu. Nah, saudara, kemudian terjadilah bahaya kelaparan. Nah, saudara, seharusnya Elimelek menyadari bahwa kelaparan itu terjadi karena bentuk satu hukuman Tuhan kepada Israel yang hari itu hidup tidak taat. Sekali lagi, ini adalah di masa hakim-hakim ketika mereka begitu tidak taat kepada Tuhan. Dan Allah kemudian menjatuhkan hukuman kepada Israel supaya mereka bertobat dari dosa-dosanya dengan cara apa? Mendatangkan kelaparan. Nah, tetapi kemudian Elimelek berespon secara salah terhadap hukuman ini. Nah, di sini ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Elimelek. Yang pertama, dengan dia meninggalkan Bethlehem, tanah perjanjian itu, seakan-akan kemudian dia mensimbolkan dia meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah berjanji memberikan tanah itu kepada Israel, dan pasti disertai dengan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kepada Israel. Pemeliharaan Tuhan kepada tanah itu. Dan kalaupun kelaparan itu terjadi adalah karena dosa. Karena Israel, sebagaimana saya gambarkan tadi di kitab Hakim-Hakim, di masa Hakim-Hakim itu adalah masa di mana orang Israel betul-betul tidak taat. Mereka menjadikan dirinya sendiri sebagai ukuran kebenaran. Mereka melakukan segala hal yang menurut pandangannya sendiri benar, dan tidak melakukan segala sesuatu menurut firman Tuhan. Oleh karena itu Allah menghukum Israel dengan mendatangkan kelaparan. Nah, seharusnya Elimelek sebagai orang yang taat dan setia kepada Tuhan, harusnya dia berperan serta mendorong bagaimana Israel supaya bertobat. Tetapi kemudian Elimelek tidak memikirkan hal itu. Dia tidak memikirkan bagaimana supaya pekerjaan Allah dinyatakan, dan bagaimana dia harus menyambut pekerjaan Allah dan menjadikan dirinya sebagai alat bagi pekerjaan Allah. Tetapi kemudian Elimelek memikirkan nasib dirinya sendiri dan keluarganya sendiri. Dia mengabaikan sesuatu yang menjadi kepentingan Tuhan. Dia mengabaikan satu kehendak Tuhan. Dia mengabaikan maksud, rencana, dan tujuan Tuhan yang ingin dicapai melalui Israel, yaitu mereka harus bertobat. Tetapi kemudian Elimelek
mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. Dia melihat secara kasat mata ini kekeringan dan ini kondisi yang luar biasa sulit ya. Dan kemudian dia memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri, cari aman buat dia dan keluarganya, maka kemudian dia pindah ke tanah Moab. Ini kesalahan pertama daripada Elimelek. Demi egoisnya, mementingkan diri sendiri, kenyamanan diri sendiri, dia mengabaikan maksud dan rencana Tuhan. Maka kemudian waktu dia pindah ke tanah Moab, itu dia punya beberapa konsekuensi. Yang pertama berarti dia meninggalkan tanah perjanjian. Itu seakan-akan juga menjadi satu gambaran dia meninggalkan perjanjian dia dengan Tuhan. Tuhan yang sudah berjanji, yang pertama kali dinyatakan di dalam Abraham. Dia meninggalkan itu dan dia pergi ke tanah Moab. Di mana tanah Moab adalah tanah bangsa kafir, tanah penyembah-penyembah dewa. Maka kemudian waktu dia pindah ke Moab, Elimelek dan keluarganya langsung di sana menjadi warga kelas 2. Warga yang dalam kutip menjadi orang asing di tanah Moab. Mereka kehilangan hak istimewa yang mereka dapat di tanah perjanjian di Bethlehem. Dan itu mereka lepaskan status hak sebagai bangsa pilihan, umat pilihan. Dan dia kemudian pergi ke tanah asing, ke tanah Moab, menjadi masyarakat kelas 2. Di situ dia yang tidak punya hak. Kemudian yang ketiga, dia masuk di dalam lingkungan orang berdosa, yaitu bangsa Moab, bangsa yang menyembah dewa-dewa kafir. Dia meninggalkan tanah perjanjian, dia meninggalkan tempat di mana Allah memimpin tanah perjanjian itu, di mana Allah hadir, Allah memelihara, dan kemudian dia meninggalkan itu semua demi apa? Demi keamanan sendiri, buat keselamatan diri sendiri. Yang apa? Di bagian ini sebenarnya kita bisa simpulkan Elimelek melakukan sesuatu yang menurut pandangannya sendiri adalah benar. Elimelek terpengaruh oleh situasi daripada orang-orang Israel waktu itu. Dan kemudian dia pindah ke tanah Moab menjadi warga kelas 2. Nah di sini kemudian keberbahayaan selanjutnya akhirnya terjadi. Maka kemudian Allah menghukum tindakan mereka dengan cara apa? Elimelek kemudian meninggal. Elimelek mati. Dan bukan cuma Elimelek, tapi kemudian juga Mahlon, juga Kilion. Nah saudara perhatikan, setelah Elimelek meninggal, maka dikisahkan setelah itu, maka kemudian Mahlon dan Kilion kemudian menikah dengan perempuan Moab, yaitu dengan Rut, dengan Orpa. Nah kita perhatikan pelanggaran yang pertama, dosa yang pertama, yaitu dengan mereka pindah ke Moab, akhirnya memicu dosa-dosa berikutnya. Kita tahu bahwa di dalam Taurat Musa, Israel dilarang menikah dengan perempuan kafir, dengan perempuan asing. Tetapi kemudian yang terjadi adalah setelah Elimelek meninggal, mungkin Naomi sudah begitu sedih, begitu berduka, dia tidak lagi mampu memimpin anak-anaknya dengan baik, sehingga kemudian dia mengizinkan anaknya menikah dengan perempuan asing. Di sini kita lihat bagaimana keluarga Elimelek ini sudah meninggalkan perintah Tuhan yang pertama kali keluar dari tanah perjanjian. Kemudian mereka juga mengabaikan perintah Tuhan berikutnya. Dalam hal ini dilakukan oleh Naomi dengan mengizinkan anaknya menikah dengan perempuan asing. Maka kemudian Mahlon Kilion menikah dengan Rut dan Orpa. Dan kemudian Tuhan menghukum mereka lagi dengan cara apa? Mahlon dan Kilion akhirnya juga meninggal. Dan kemudian lebih menyedihkan sekali lagi karena apa? Elimelek, Mahlon dan Kilion akhirnya terpaksa harus dikubur di tanah asing, yaitu di tanah Moab. Mereka tidak dikuburkan di tanah perjanjian, tanah miliknya sendiri. Saudara, kita tahu di dalam perjanjian lama, tanah itu penting sekali. Dan Allah memberikan tanah itu langsung kepada Israel. Itu adalah pemberian Allah secara langsung. Dan Allah menginginkan Israel menjaga tanah itu sebagai sesuatu yang dianugerahkan Tuhan secara langsung kepada mereka. Oleh karena itu di dalam hukum daripada Taurat Musa juga, jika ada satu tanah yang kemudian dibeli oleh orang Yahudi daripada suku yang lain, maka nanti pada tahun ke-50 di tahun Yobel, maka tanah itu harus dikembalikan kembali kepada yang berhak. Tanah yang diberikan kepada setiap kaum, tiap suku tidak boleh keluar dari sukunya, tidak boleh keluar dari kaumnya, karena tanah itu adalah tanah pemberian Allah sendiri. Dan Allah menginginkan Israel menjaga tanah yang adalah pemberiannya dia sendiri. Tapi kemudian Elimelek meninggalkan tanah yang seharusnya dia jaga, karena itu adalah pemberian Tuhan. Nah kita lihat dosa yang pertama akhirnya memicu dosa berikutnya. Dan kemudian Allah menyatakan hukuman. Maka singkat cerita kemudian ketika Elimelek, Mahlon dan Kilion dikuburkan di tanah asing itu, maka akhirnya sekarang kisah ini cerita tentang 3 orang janda, yaitu janda Naomi, janda Rut, dan janda Orpa. Maka kemudian ketika akhirnya Orpa akhirnya kembali lagi ke tanah Moab,
Maka kemudian yang kembali ke tanah Yehuda tinggal berdua, yaitu Naomi dan Rut. Nah saudara, tetapi kita perhatikan waktu setelah Naomi dan Rut itu kembali ke tanah Betlehem, maka di situ selanjutnya adalah menjadi kisah daripada Rut dan bukan kisah daripada Naomi. Maka waktu Naomi itu kembali ke Yerusalem, maka kemudian teman-temannya melihat, Naomi kah dia? Naomi kah dia? Nah saudara, ini menggambarkan satu hal. Waktu Naomi kembali, teman-temannya itu masih hidup. Dan kemudian mereka bertanya, Naomi kah dia? Naomi kah dia? Waktu Alkitab mencatat bahwa teman-temannya masih hidup, itu memberikan satu penegasan sekali lagi. Meskipun Tuhan memberikan hukuman berupa bahaya kelaparan, tetapi Tuhan tetap memelihara. Buktinya apa? Buktinya teman-teman Naomi itu masih hidup. Masih hidup. Dan mereka mengenali Naomi. Dan ini menjadi pelajaran buat Naomi. Maka kemudian dengan sedih Naomi berkata, jangan sebut lagi aku Naomi, tapi panggillah aku Mara, karena pahit. Nah, saudara, sampai di sini kita lihat ada makna daripada nama-nama daripada tokoh-tokoh ini. Yang pertama adalah Elimelek. Elimelek itu berarti Allahku adalah rajaku. Eli itu Allahku, Melek adalah raja. Jadi Elimelek adalah Allahku adalah rajaku. Kemudian Naomi itu berarti sukacita. Naomi itu sukacita. Kemudian anak yang pertama Mahlon itu berarti ada pujian. Ada satu pujian. Dan kemudian Kilion itu berarti perhiasan atau kesempurnaan. Maka kita lihat makna daripada nama ini memiliki satu simbol pengajaran juga. Elimelek, Allahku adalah rajaku. Naomi adalah satu sukacita. Mahlon adalah satu pujian, Kilion adalah satu perhiasan, satu kesempurnaan. Ini menggambarkan ketika mereka di tanah perjanjian itu, di mana mereka masih menjadikan Allah adalah Allahku, Yahweh adalah rajaku dan Allahku, maka itu ada satu sukacita yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ada satu pujian yang mereka harus berikan kepada Tuhan. Dan kemudian ada satu mereka menjadi satu kesempurnaan, satu sukacita yang sempurna. Yaitu ketika mereka masih menjadikan Yahweh adalah Allah mereka. Elimelek, Allahku rajaku. Naomi, sukacita. Mahlon, pujian. Kilion, kesempurnaan. Dan mereka itu sudah diberikan oleh Tuhan waktu mereka masih di tanah perjanjian. Tetapi kemudian mereka meninggalkan tanah perjanjian. Seakan mereka meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Maka kemudian kematian daripada Elimelek, ya, Allahku rajaku, itu kematian daripada Allahku rajaku, itu menyisakan Naomi menjadi seorang janda. Menjadi seorang janda. Ini satu hal yang Tuhan ajarkan. Naomi ini nasibnya sekarang seperti Israel. Ketika Israel meninggalkan Allahnya sebagai rajanya, maka kemudian Israel dalam kutip menjadi seorang janda. Karena kemudian Allah juga meninggalkan dia. Maka sebagaimana Elimelek kemudian meninggalkan Naomi, demikian juga Allah akhirnya meninggalkan Israel. Karena Israel menolak Allah. Israel meninggalkan perjanjiannya. Maka kemudian Naomi ini seperti adalah umat Israel. Naomi adalah orang-orang Israel. Di mana akhirnya dia sukacitanya tuh hilang, pujiannya hilang, kesempurnaannya hilang. Karena apa? Karena dia meninggalkan perjanjian dengan Allah. Maka kemudian Naomi berkata, jangan panggil lagi aku Naomi, panggil saja aku Mara, pahit. Nah saudara, ini mengajarkan siapa yang meninggalkan perjanjian dengan Tuhan, dia akan kehilangan sukacita sejati. Dan hari ini banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan perjanjian dengan Tuhan oleh karena banyak alasan. Ada yang karena menikah dengan orang yang selain agama Kristen, maka kemudian mereka meninggalkan imannya. Ada yang karena alasan kepentingan bisnis, kepentingan naik jabatan, mereka meninggalkan imannya, mereka meninggalkan perjanjiannya dengan Allah. Untuk sesuatu yang kelihatannya pertimbangannya hanya fisik semata. Untuk pertimbangan sesuatu yang kita pikir kita lakukan apa yang menurut aku benar. Tetapi bukan menurut firman Tuhan. Hari ini banyak orang yang lebih tunduk pada kemauannya sendiri, kepentingannya sendiri, egonya sendiri, lebih daripada tunduk pada kebenaran firman. Nah, saudara, di sini kemudian hasilnya apa? Sukacita bagi orang yang meninggalkan perjanjian dengan Tuhan, maka sukacita, damai sejahtera yang Allah berikan itu akan kemudian Allah ambil, dan hasilnya cuma satu, kepahitan.
Orang yang meninggalkan perjanjian dengan Tuhan, meninggalkan kesetiaan kepada Tuhan, hanya menghasilkan satu hal, yaitu kepahitan di dalam hidupnya. Sayangnya banyak orang kemudian terlambat. Setelah terlambat dia baru sadar bahwa dia sudah salah mengambil keputusan dengan meninggalkan iman Kristen. Dan kemudian hidupnya penuh dengan segala kepahitan. Seperti yang dialami Naomi. Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi lagi. Sukacita sudah hilang semua. Aku pergi dengan tangan penuh dan aku pulang dengan tangan kosong. Ini mengingatkan Israel ketika mereka dihukum dalam pembuangan di Babel, dan kemudian mereka kembali ke Yerusalem dipimpin oleh Esra dan Nehemia. Mereka melihat Yerusalem sudah hancur luluh lantah, sudah hampa, sudah kosong. Mereka pulang dengan tangan kosong. Maka kemudian itu yang dikatakan Naomi, pergi aku dengan tangan yang penuh, tetapi aku kembali dengan tangan yang kosong. Saudara, sekali lagi, jika kita meninggalkan perjanjian dengan Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan, maka kepahitanlah yang akan kita rasakan. Kesulitan, penderitaan karena dosa yang akan terus menghantui seluruh kehidupan kita. Maka singkat cerita kemudian Naomi kembali ke Bethlehem. Di situ kemudian bersama dengan Rut. Maka kemudian kisah berikutnya ini adalah bicara tentang Rut, ya, tentang Rut. Nah, saudara, kita lihat di dalam Alkitab hanya ada 2 kitab yang bicara tentang nama wanita, yang diberi nama wanita, yaitu Esther dan Rut. Dan dua-dua ini dalam beberapa aspek kebalikannya. Esther seorang Yahudi, kemudian dia menikah dengan seorang raja kafir, ya. Esther seorang Yahudi menikah dengan raja kafir. Tapi Rut adalah orang kafir, orang Moab. Tapi kemudian dia menikah dengan seorang Yahudi. Nah, tetapi hanya Rut yang seluruh kisahnya adalah kisah tentang seorang perempuan. Tetapi kalau kita lihat di dalam kisah Esther memang menjadi salah satu tokoh. Tetapi ada cerita-cerita tentang Mordekai, tentang Naaman yang juga agak dominan di dalam kitab itu. Tetapi hanya kitab Rut yang dominan bercerita tentang seorang wanita. Seorang wanita, yaitu tentang Rut itu sendiri. Maka kemudian ketika Naomi dan Rut kembali ke tanah Yerusalem, maka kisah berikutnya adalah kisah tentang Rut. Nah, saudara, apa kemudian yang terjadi? Waktu mereka sudah kembali ke Yerusalem, apa yang terjadi? Naomi miskin, Rut miskin. Dan kemudian mereka mau makan dari mana? Apa yang dilakukan kemudian? Saya bacakan di Rut pasal 2. Ayat 1, Naomi itu mempunyai sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyapit-penyapit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi dekatlah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika kau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan.
Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi kemudian Rut berusaha mencari makan buat kepentingan dia dan juga mertuanya Naomi dengan cara apa? Dia pergi ke ladang. Hari itu musim panen. Dan sesuai dengan hukum Musa, waktu orang Yahudi itu memanen ya, dan kemudian ada yang jatuh-jatuh, yang jatuh itu tidak boleh diambil. Karena yang jatuh itu harus diberikan kepada orang-orang asing atau pendatang-pendatang asing. Jadi menjamin bahwa mereka juga menyatakan kasih kepada orang-orang asing. Maka itu juga yang dilakukan oleh Rut. Dia pergi ke ladang dan bukan kebetulan dia datang ke ladangnya Boas. Dan kemudian dia pergi di antara pengerja itu yang sedang memanen. Dan kemudian waktu mereka sedang menyabit itu pasti ada beberapa yang jatuh. Dan Rut di belakangnya memungut yang jatuh-jatuh itu. Dan kemudian itu yang dia lakukan. Dan kemudian Boas melihat. Boas bertanya siapa dia. Kemudian para pengerja itu berkata ia adalah menantunya Naomi. Jadi ini gambaran bagaimana kisah tentang kesetiaan dan kasihnya Rut kepada Naomi itu akhirnya sudah menyebar ke seluruh kota di Bethlehem. Sehingga para pekerja itu pun mengetahui cerita itu. Dan singkat cerita kemudian Boas berbelas kasihan dan kepada Rut. Dan kemudian dia berpesan kepada pekerja laki-laki, jangan ganggu dia. Dia katakan juga kepada Rut, engkau lebih baik di belakang pekerja-pekerja perempuan. Dan kemudian Rut akhirnya memungut jelai-jelai itu yang terjatuh. Dan kemudian akhirnya dia bawa pulang kepada Naomi. Naomi penuh sukacita karena banyak yang dibawa oleh Rut. Naomi berkata, dari mana ini? Kemudian Rut menceritakan dia ke ladang Boas. Akhirnya Naomi berkata, Boas adalah salah seorang kerabat daripada Elimelek. Dan rupanya setelah itu kemudian terjadi berkali terus selama musim panen itu setiap hari Rut pergi ke ladang itu untuk memungut jelai yang jatuh. Rupanya kemudian muncullah kemudian benih-benih kasih daripada Rut dan juga dari Boas. Dan Naomi mengetahui itu. Nah saudara, sampai di sini kita lihat bahwa kisah ini waktu mereka kembali ke Bethlehem itu adalah kisahnya Rut dan Naomi sudah jarang lagi disebut. Nah, saudara, ini menggambarkan Naomi tadi dikatakan seperti Israel, ya. Dia yang sudah dalam kutip ditinggalkan oleh Allah karena Israel orang Yahudi menolak untuk menjadikan Allah sebagai rajanya. Dan kemudian Naomi yang dikatakan Rut yang adalah perempuan Moab itu mewakili adalah gereja daripada seluruh bangsa di dunia. Dan kemudian Rut kembali ke Bethlehem dan kemudian dia memungut jelai-jelai. Ini memberikan satu pengajaran di mana kita lihat bahwa Rut itu mewakili gereja daripada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Karena Rut adalah orang Moab. Ketika kemudian Israel menolak daripada Kristus, maka kemudian perjanjian baru Allah kemudian melahirkan gereja yang terdiri dari bangsa daripada segala bangsa di seluruh dunia. Dan kemudian mereka datang menyembah bersama-sama, menyatukan hati, dan Allah kemudian menjadikan mereka sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan karena Israel sendiri menolak. Tapi kemudian bangsa daripada segala bangsa daripada seluruh dunia datang dan kemudian menerima Injil keselamatan. Rut mensimbolkan gereja daripada segala bangsa. Maka kemudian ketika Rut datang ke ladang itu, nah kita lihat singkat cerita kemudian nanti di pasal 3, kemudian Naomi memerintahkan Rut untuk pergi menemui Boas. Jadi setelah musim panen selesai, maka kemudian itu masuk di dalam masa pengirikan. Dan waktu itu secara tradisi biasa bahwa si pemilik daripada ladang itu akan tinggal bermalam di tempat penimbunan daripada gandum-gandum itu. Dan hari itu malam itu Boas juga bermalam di dekat timbunan daripada gandum-gandum yang hasil panennya itu. Dan kemudian Naomi mengetahui itu karena itu sudah tradisi di dalam bangsa Yahudi. Dan kemudian Naomi juga mengetahui rupanya Rut ada kasih kepada Boas, dan dia tahu Boas adalah salah seorang kerabat yang juga memiliki hak untuk menebus daripada Rut. Nah saudara, sesuai dengan aturan daripada orang Israel hari itu, sesuai dengan hukum Musa, maka para penebus-penebus ini disebut sebagai Goelim. Ya, Goelim ini adalah sekelompok orang-orang keluarga yang memiliki hak penebus. Tetapi yang paling punya hak penebus adalah kerabat terdekat. Itu disebut sebagai Goel. Nah,
Boas adalah Goelim karena dia bukan penebus terdekat. Nah, singkat cerita kemudian Naomi memerintahkan Ruth untuk datang kepada Boas di malam hari itu. Dan singkat cerita dikatakan waktu itu Boas sedang tidur, bermalam dia pakai selimut, dan kemudian Ruth menyusup di bawah selimut di kaki daripada Boas. Dan waktu kemudian Boas terjaga, dia kaget. Dia pikir siapa? Kemudian Ruth berkata, saya akan bacakan supaya saudara dapat gambarannya, yaitu Ruth pasal 3. Ruth pasal 3, saya bacakan dari ayat ke-8 ya. Ini singkat cerita, Ruth sudah ke tempat Boas ya, ke tempat Boas. Dia sudah masuk di bawah selimut di kaki daripada Boas, dan ini tidak melanggar karena sesuai dengan tradisi hari itu. Pada waktu tengah malam, ayat 8 ya, Ruth 3 ayat 8. Saya bacakan saja dari ayat 7. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu, yaitu Ruth, dekat dengan diam-diam disingkapkannya selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Ya, dia tidak melakukan apa-apa. Saudara jangan salah tangkap ini seperti sebuah perzinahan, tidak. Karena Ruth hanya berbaring di kakinya Boas, dan ini sekali lagi sesuai dengan tradisi yang ada di dalam Yahudi saat itu. Ayat 8, pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, yaitu Boas, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Ruth, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum, walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Kemudian saya lompat ayat 15. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkanlah selendang itu, kemudian ditakarnya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Jadi singkat cerita, kemudian Ruth berkata kepada Boas, dikatakan, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Ini kalimat seakan-akan Ruth mengingatkan kepada Boas, engkau adalah salah seorang yang berhak menebus itu. Engkau adalah Goelim, tapi masih Goelim karena dia bukan penebus terdekat. Dan kemudian akhirnya Boas menyadari. Dan di sini kita lihat mungkin sejak awal Boas juga mungkin sudah jatuh hati dengan Ruth, tetapi mengingat jarak usia mereka terlalu jauh. Boas tidak berani memulai. Kemudian yang paling penting, ada penebus lain yang lebih dekat daripada Boas. Tetapi waktu Boas kemudian memberikan 6 takar jelai kepada Ruth untuk dibawa pulang, dan kemudian Ruth membawa pulang itu kepada Naomi. Naomi tahu bahwa dengan 6 takar jelai itu satu simbol bahwa Boas akan melakukan haknya sebagai penebus, jikalau dengan catatan kalau penebus terdekat itu tidak mau. Ya. Nah, singkat cerita, maka kemudian besok paginya Boas mengumpulkan tua-tua di kota itu, dan termasuk kemudian penebus yang terdekat itu datang juga. Dan kemudian Boas berkata kepada penebus terdekat itu, akankah engkau menebus daripada tanah daripada Elimelek plus Ruth? Dan ini kewajiban, bukan cuma tanah yang harus ditebus, tetapi juga mengambil Ruth sebagai istrinya. Nah kemudian penebus itu berkata, dia mengatakan, aku tidak akan menebus. Dan aku tidak akan menebus karena apa? Nah saudara, kenapa dia tidak menebus? Karena dia berpikir Ruth perempuan Moab. Dan kemudian sesuai dengan hukum Taurat, tidak boleh menikah dengan orang asing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, si penebus terdekat ini pasti sudah mendengar berita bahwa kemudian Elimelek, Mahlon, dan Kilion akhirnya meninggal di tanah Moab. Maka dia berpikir ini dosa ini adalah
Hukuman itu terjadi karena keluarga daripada Elimelek melakukan dosa. Maka kalau dia juga ikut menebus menjadikan Rut sebagai istrinya, maka dia khawatir Tuhan juga akan menghukum dia. Karena ini melanggar hukum Taurat. Maka kemudian sesuai dengan aturan hari itu, dia kemudian menanggalkan kasutnya, sendalnya, dan kemudian kasut itu diberikan kepada Boas. Dalam arti dengan cara itu dia mengalihkan haknya. Dia mengatakan, aku tidak mau aku melepas hakku untuk menebus. Dan kemudian dia berikan kepada Boas sebagai penebus terdekat berikutnya. Maka kemudian Boas menerima hak sebagai menebus. Dan maka kemudian dia menebus tanah Elimelek dan juga menjadikan Rut sebagai istrinya. Dan disaksikan tua-tua di kota itu. Dan kita lihat di sini Boas adalah orang kaya. Dia orang yang sangat baik. Dan dia orang yang sangat dihormati. Karena hari itu juga waktu dia mengumpulkan tua-tua itu, mereka datang lengkap. Dikatakan mereka datang lengkap. Menggambarkan betapa Boas sangat dihargai, dihormati di kota itu, di Bethlehem. Dan Boas nyatakan seorang yang sangat baik sekali. Nah saudara, di sini mensimbolkan sesuatu. Boas namanya berarti memiliki kuasa. Dia yang berkuasa. Maka di sini Boas itu adalah simbol daripada Kristus. Kristus yang menebus daripada dosa daripada orang-orang dari segala bangsa. Maka Rut mewakili bangsa-bangsa asing. Dan kemudian dia datang dengan segala kepapaannya, dengan segala kemiskinannya, dengan segala ketidakpunyaannya, dia datang kepada Boas. Dan dia mengatakan, kembangkan sayapmu melindungi aku. Dan kalau kita perhatikan, Boas sudah menyatakan kasih dulu kepada Rut. Waktu Rut di ladang jelai itu memungut jelai-jelai yang jatuh itu, Boas kemudian berkata kepada para pekerjanya, lindungi dia, awas jangan ganggu dia. Di sini kita lihat Boas menyatakan kasih dulu kepada Rut. Maka kemudian Rut baru menyatakan kasih kepada Boas. Ini seperti juga Kristus menyatakan kasih dulu kepada kita, kepada bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Maka kemudian akhirnya kita bisa datang dan kemudian kita menyatakan kasih kepada Kristus. Sebagaimana Boas menyatakan kasih kepada Rut. Ini Boas adalah simbol daripada Kristus. Ya, Naomi adalah simbol daripada Israel yang tadi sudah menolak Allahnya sebagai rajanya. Maka kemudian Rut mewakili seluruh bangsa asing. Dia datang kepada Kristus. Dia datang kepada Kristus. Di sini kita lihat Boas mensimbolkan daripada Kristus karena dia kemudian memiliki hak untuk menebus. Dia kemudian memiliki kuasa untuk menebus. Dan kemudian Boas juga memiliki kehendak untuk menebus. Sekali lagi, hak, kuasa, dan kehendak untuk menebus. Sebagaimana Kristus memiliki hak untuk menebus kita. Karena apa? Karena dia Allah jadi manusia dan kemudian dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan kemudian Kristus juga memiliki kuasa untuk menebus. Karena apa? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Dan kemudian Kristus memiliki kehendak untuk menebus. Waktu dia turun jadi manusia, dia memiliki satu kehendak. Menyatakan ketaatan kepada Allah untuk mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Saudara, inilah yang diajarkan oleh kitab Rut kepada kita. Lantas pertanyaannya, siapakah penebus terdekat itu yang di sini tidak disebutkan namanya? Siapakah penebus terdekat yang akhirnya menolak untuk menebus Rut? Saudara, penebus terdekat itu mensimbolkan adalah siapa? Adalah hukum Taurat. Adalah hukum Taurat. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya hukum penebusan itu landasannya adalah kasih. Adalah kasih. Kenapa? Karena kalau orang laki-laki itu meninggal, ya, kemudian dia tidak punya keturunan dan kemudian habis sejarah daripada silsilah dia. Kalau tidak ada yang melanjutkan. Oleh karena itu, demi menjaga silsilah keturunan daripada seorang laki-laki, maka kemudian kalau istrinya meninggal, maka kemudian saudaranya yang harus menebus, menikahi daripada perempuan ini. Dan kemudian anak laki-laki pertama yang dilahirkan itu harus dianggap sebagai anak daripada yang almarhum. Maka kemudian nanti anak daripada Rut dan Naomi yang pertama itu harus diakui seperti anaknya Elimelek dan Naomi. Supaya apa? Supaya sejarah silsilah daripada Elimelek ini tidak berhenti. Jadi motifnya itu adalah kasih. Mula-mula adalah kasih. Tetapi penebus yang pertama ini dia tidak memahami itu. Dia hanya memahami bahwa Taurat melarang seseorang menikah dengan perempuan asing. Dan kemudian dia takut bahwa
itu akan menghukum dia. Nah, ini seperti sifat daripada hukum Taurat. Hukum Taurat hanya bisa menghukum. Hukum Taurat tidak bisa membebaskan kita dari dosa. Hukum Taurat tidak bisa mengampuni kita dari dosa. Hukum Taurat tidak bisa membersihkan kita dari dosa. Maka si penebus yang pertama ini seperti hukum Taurat. Di situ seperti orang Israel yang salah memahami hukum Taurat. Di situ tidak ada belas kasihan. Dia ingin mentaati hukum, terjatuh di dalam legalisme. Karena hukum memang mengatakan dilarang menikah dengan perempuan asing. Tetapi dia lupa bahwa di balik hukum itu semua ada kasih. Dasarnya adalah kasih. Demikian juga waktu dia menebus tanah dan menjadikan Rut sebagai istrinya, sebenarnya motif dasarnya adalah kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Elimelek. Supaya keturunan Elimelek tidak berhenti, tetapi bisa berlanjut. Tapi disinilah kegagalan penebus pertama itu. Di situ juga kegagalan daripada Elimelek. Kegagalan daripada penebus pertama itu, karena dia hanya mementingkan hukum Taurat secara hukum dan tidak ada kasih di dalamnya. Saudara, inilah yang diajarkan oleh kitab Rut kepada kita. Nah, saudara, waktu Rut itu datang memungut jelai, ini seperti perumpamaan Yesus. Ada seorang perempuan yang duduk di bawah meja. Dan kemudian dia makan remah-remah roti yang jatuh dari meja. Dan kemudian Yesus berkata, tidak baik roti yang diberikan untuk anak kok diberikan kepada anjing. Karena orang Yahudi menganggap orang bangsa asing sebagai bangsa anjing. Tapi perempuan itu menjawab, iya, tapi anjing itu makan dari remah-remah roti yang jatuh dari meja anak-anak tuannya. Ya, Yesus datang pertama kali untuk orang Yahudi, untuk orang Israel, tetapi orang Israel menolak Kristus. Maka kemudian Kristus menyatakan kasihnya kepada seluruh bangsa di luar Yahudi. Maka itulah waktu Rut memungut jelai yang terjatuh di panen itu menggambarkan bagaimana seluruh bangsa akhirnya dengan segala keberdosaannya, dengan segala ketidakberdayaannya, kemudian mereka dengan segala kemiskinannya, kepapaannya datang kepada Kristus. Kristus yang sudah ditolak oleh orang Yahudi. Dan kemudian ketika Boas kemudian mengambil Rut sebagai istri, maka Boas adalah Kristus. Rut adalah gereja. Maka Kristus menjadikan gereja sebagai mempelai perempuan. Menjadikan kita bagian dari gereja sebagai mempelai daripada perempuan. Maka sebagaimana Rut kemudian menjadi istri daripada Boas, kemudian Rut punya hak atas apa? Atas seluruh segala yang dimiliki oleh Boas. Demikian juga kita menjadi pemilik daripada hak waris daripada Kristus. Kita menikmati sukacita, damai sejahtera, berkat anugerah semua yang Kristus berikan kepada kita. Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja sebagai mempelai perempuan. Boas sebagai simbol daripada Kristus dan Rut sebagai simbol daripada gereja. Di sini kita lihat bagaimana Boas akhirnya memberikan naungan perlindungan kepada Rut. Seperti juga Kristus memberikan perlindungan naungan kepada kita yang adalah gereja. Saudara, inilah yang diajarkan oleh kitab Rut kepada kita. Ini adalah pasal 1 bicara tentang bagaimana pernyataan kasih. Rut menyatakan kasih kepada Naomi. Pasal 2 berbicara tentang bagaimana Rut memohon kasih kepada Boas. Dan kemudian yang ketiga, pasal kedua, Boas menyatakan kasih kepada Rut. Pasal ketiga, kemudian Rut memohon kasih kepada Boas. Dan pasal keempat bicara tentang pahala kasih. Sekali lagi, pasal pertama bicara keputusan kasih. Rut mengasihi Naomi. Pasal 2 berbicara tentang kasih yang diberikan, yaitu Boas mewakili Kristus menyatakan kasih kepada Rut. Kristus menyatakan kasih kepada seluruh bangsa-bangsa selain Yahudi. Kemudian yang ketiga, Rut datang kepada Boas, ya, memohon kasih. Maka orang-orang dari segala bangsa datang kepada Kristus. Dan kemudian keempat, Boas menikahi Rut. Kristus kemudian menjadikan gereja, menjadikan orang-orang asing seluruh bangsa di dunia sebagai mempelai wanita. Dan kemudian kita dipersatukan di dalam Kristus. Kristus mempelai laki-laki dan gereja adalah mempelai perempuan. Saudara, luar biasa kitab Rut ini. Mari kita belajar dari semua apa yang sudah diajarkan dengan baik-baik. Dan sekali lagi, jangan lakukan apa yang menurut pendapat kita sendiri benar. Lakukan segala sesuatu
menurut apa yang firman katakan. Kedua, dahulukan Kristus di dalam segala keputusan hidup kita. Jangan mendahulukan kepentingan kita. Seperti Elimelek mendahulukan kepentingan materinya. Dia pergi ke tanah Moab untuk mencari hidup, tetapi kematian yang dia dapat. Dia pergi ke tanah Moab untuk mencari kemakmuran, tetapi kemiskinan yang dia dapat. Saudara, mari kita hidup di dalam Kristus, mengambil segala keputusan demi kemuliaan Kristus, dan jangan menafsirkan segala sesuatu menurut kehendak sendiri. Mari kita tunduk kepada kebenaran firman, kebenaran Alkitab. Jadikan Kristus sebagai raja dalam kehidupan kita. Elimelek, Allahku adalah rajaku. Jadikan Kristus juga sebagai raja di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah mempelai wanita yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Seperti Boas sudah menebus Rut. Kita adalah mempelai yang dikasih oleh Kristus. Kita berlindung di bawah sayap daripada naungan perlindungan daripada sayap daripada Kristus. Mari kita terus mengasihi Kristus seumur hidup kita. Lakukan yang terbaik buat Kristus. Setiap hari makin cintailah Kristus. Taatilah firman Tuhan dan hiduplah di dalam kebenaran firman. Nah, saudara-saudara, kita bisa lihat inti daripada kitab Rut dihadirkan di masa hakim-hakim. Sekali lagi, masa hakim-hakim menggambarkan ketidaksetiaan Israel. Dan Rut ini hendak dikontraskan dengan Israel. Israel yang adalah umat pilihan, bangsa pilihan Allah, tetapi mereka hidup di dalam ketidaksetiaan kepada Allah. Dan Israel yang menganggap bangsa lain, termasuk bangsa Moab, adalah bangsa kafir, bangsa anjing. Justru Rut yang orang Moab menyatakan kasih dan kesetiaan kepada Allah. Dia menyatakan kasih kepada Naomi, kasih yang luar biasa. Dan dia juga berkata kepada Naomi, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Bahkan tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali maut. Di sini kita lihat bagaimana Rut yang orang Moab justru menyatakan kasih juga kepada Tuhan. Ini dikontraskan antara Rut dengan bangsa Israel. Antara umat pilihan, bangsa pilihan dengan bangsa yang dianggap kafir. Itu yang pertama. Oleh karena itu Rut dihadirkan di tengah-tengah kisah daripada hakim-hakim. Ini seperti sekuntum mawar yang berada di tengah-tengah padang gurun yang tandus. Seperti sebuah oase, sebuah mata air di tengah-tengah ketandusan daripada kekeringan hidup daripada orang-orang Israel. Kemudian yang kedua, Rut menjadi pembeda daripada 4 wanita non-Yahudi yang masuk di dalam silsilah Kristus di dalam Injil Matius. Kita tahu pada akhirnya Rut menikah dengan Boas, dan mereka adalah menjadi salah satu nenek moyang daripada Kristus, karena Daud adalah cicit daripada Boas. Nah, 4 wanita non-Yahudi yang dihadirkan di dalam silsilah kitab Matius, yaitu Tamar, kemudian Rahab, dan kemudian Rut, dan juga Batsyeba. Kita lihat keempatnya ini, Rut menjadi pembeda. Batsyeba kita tahu akhirnya dia tidur dengan Daud. Dan ini banyak penafsir mengatakan waktu dia mandi dan kemudian sampai Daud bisa melihatnya, ada kemungkinan ini sebuah kesengajaan. Ada sebuah kesengajaan di mana Batsyeba sengaja mandi di tempat tertentu supaya Daud bisa melihat dia. Karena memang tidak masuk akal bagaimana orang bisa melihat waktu mandi bisa dilihat dari luar. Ini ada yang menafsirkan begitu. Batsyeba ada kesengajaan dia untuk dalam kutip menjebak Daud. Kemudian yang kedua kita tahu Rahab juga itu seorang perempuan nakal. Kemudian Tamar kita tahu kisahnya akhirnya dengan meskipun dia terpaksa, dia akhirnya tidur dengan mertuanya sendiri yaitu Yehuda. Maka kita lihat 3 wanita ini yaitu Tamar, Rahab, Batsyeba ada problem kesusilaan di dalamnya. Tetapi Rut sama sekali tidak ada. Maka Rut ini seakan menjadi pembeda daripada ketiga wanita non-Yahudi yang lainnya yang dihadirkan menjadi moyang daripada Kristus. Nah, saudara, ini hendak diajarkan. Nah, kalau kita lihat, kita baca seluruh daripada kitab Rut. Di situ si penulis tidak memberikan satu penilaian apapun kepada tokoh-tokohnya. Ini bersentral kepada 3 orang, yaitu Naomi, Rut, dan Boas. Dan ketiga-tiganya digambarkan adalah orang yang begitu baik. Tetapi Rut yang paling menonjol. Di kitab ini tidak ada satu teguran, satu kritikan sindiran terhadap dosa yang dilakukan oleh Elimelek waktu meninggalkan tanah Bethlehem. Tidak ada juga pujian yang terlalu
tinggi diberikan baik kepada Orpa maupun kepada Rut. Tidak ada. Seakan-akan penulis menulis saja cerita ini dalam bentuk narasi dan kemudian membiarkan pembaca untuk menafsirkan, untuk menangkap pesan yang berusaha dia sampaikan. Ini luar biasa, satu kitab yang diberikan kepada kita. Dan kalau kita lihat daripada silsilah daripada Kristus, di mana Boas dan Rut menjadi salah satunya, ada 60 keturunan daripada Adam sampai dengan Kristus. Ada 60 keturunan. Dan kemudian setiap keturunan yang ke-10 itu selalu orang-orang yang luar biasa. Keturunan ke-10, ke-20, ke-30, 40, 50 dan 60 adalah Kristus, adalah orang-orang luar biasa. Keturunan yang ke-10 dari Adam adalah Nuh. Dan kita tahu Nuh di tengah-tengah keperdosaan manusia saat itu, dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dan Nuh dipakai oleh Tuhan untuk melakukan satu proses recreation tahap kedua. Ketika semua segala makhluk dan manusia dimusnahkan oleh Tuhan dalam air bah, Nuh kemudian memulai sebuah dunia yang baru. Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kemudian keturunan yang 10 berikutnya, yaitu yang ke-20 adalah Abraham. Abraham dikatakan ini perjanjian pertama kali diikat oleh Allah dengan Abraham. Waktu Allah membelah kemudian binatang itu dan kemudian suluh api melewati di tengah-tengahnya. Itu adalah Allah sendiri. Allah mengikatkan janji kepada Abraham. Dan kepada Abraham diberikan janji berkat tanah dan termasuk keturunan Abraham yang akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di dunia, yaitu Kristus. Dan kemudian keturunan ke-30. Siapakah keturunan ke-30? Saudara, keturunan ke-30 berikutnya, 10 berikutnya adalah Boas. Boas adalah keturunan yang ke-30. Kita tahu dari 60 sampai dengan dari Adam sampai dengan Kristus ada 6 kelompok, 10 pertama, yang ke-10 adalah Nuh, yang ke-20 adalah Abraham, dan yang ke-30 adalah Boas itu sendiri. Dan Boas tadi seperti saya katakan, dia mensimbolkan Kristus sebagai seorang penebus. Saudara, inilah pengajaran daripada kitab Rut yang diberikan kepada kita. Puji Tuhan, mari kita belajar dengan baik-baik dan membacanya dengan dalam-dalam supaya kita bisa menangkap makna yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman Tuhan. Kami boleh banyak belajar daripada kitab Rut, mengajarkan kepada kami kehidupan kami adalah kehidupan yang sepenuhnya Kristus sentris, yang berpusatkan kepada Kristus. Tuhan sudah menebus kami, menjadikan kami milik Tuhan, dan Tuhan menjadi milik kami, dan kami terus mau hidup dengan merajakan Kristus di dalam kehidupan kami. Seperti istilah daripada nama Elimelek, Allahku adalah rajaku, Kristus adalah rajaku. Hindarkan kami, jaga kami supaya kami tidak mengambil segala keputusan dalam hidup kami menurut segala hal yang menurut kami sendiri benar. Tetapi segala keputusan dalam hidup kami boleh didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara, kita angkat pujian untuk memberikan persembahan. Kita angkat pujian Kristus pusat hidupku. Bintang ciptaannya akan keagungan sabdanya, walau dia mengatur alam, apa artinya kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah, datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Kulihat
melihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu sebagaimana pujian yang kami baru saja angkat. Kami ingin menjadikan Kristus sebagai Raja dalam kehidupan kami, menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kami. Demikian juga kiranya seluruh respon dalam kehidupan kami boleh menjadi satu respon yang merajakan Kristus dalam kehidupan kami. Termasuk persembahan yang kami berikan pada saat ini, dengan segala sukacita ingin kami persembahkan demi pengembangan kerajaan Allah di muka bumi ini. Supaya dengan demikian nama Kristus boleh dimuliakan. Terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat pujian sebagai pengutusan, yaitu seperti Tuhanku. Seperti Tuhanku yang kurindui, yang lemah lembut dan rendah hati, rajin bekerja, berani dalam benar, lebih bersujud, selalu bergemar, serahkan jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap bagimu. Jauhkan dosa, Tuhan tolonglah aku, basuh dan pegang jiwaku selalu. Seperti Tuhanku, ku minta selalu, beriku kekuatan, tanggung salibku, kerja bersetia bagi kerajaannya, penuh roh suci mendapatkan jiwa, serahkan jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap bagimu. Jauhkan dosa, Tuhan tolonglah aku, basuh dan pegang jiwaku selalu. Kita pakai berdiri. Seperti Tuhanku, hidup bagimu,
dan pegang jiwaku selalu. Doa berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkan hatimu untuk berkat yang dari Tuhan, dan terimalah dengan segala sukacita. Sesungguhnya damai sejahtera, anugerah dan kasih karunia yang dari Allah Bapa, keselamatan dan cinta kasih yang kekal yang sudah Kristus berikan kepada kita di atas kayu salib, pimpinan, teguran, penghiburan daripada Allah Roh Kudus hari ini, berkat dari Allah Tritunggal tercurah bagi kita, menyertai setiap langkah kita sampai kepada akhir zaman, yaitu ketika Kristus datang kembali menjemput kita dan mengangkat kita kepada kemuliaan kekal. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya Yang Esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai bertemu dalam ibadah minggu depan.